Silaturahim ini penyebab datangnya rezeki dan memperbanyak. Perlu kita ketahui, silaturahim ini istilah dalam agama kita khusus bagi orang yang punya hubungan darah saja. Bukan semua orang muslim, gitu kan? Kalau seorang muslim umumnya kita mengatakan ukhuwah, persaudaraan. Kalau sila artinya hubungan, rahim hubungan darah, hubungan darah. Makanya kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian. Saya sarankan sini teman-teman, mulai malam ini kalau bisa, coba ingat-ingat siapa kakeknya, ayah kakeknya. Kalau ada orang tua kita yang masih hidup, tanya, buat jalur nasab. Karena Nabi SAW mengatakan, telusuri jalur nasab kalian. Kakek kita siapa, ayahnya siapa, berapa bersaudara, nikah sama siapa saudara-saudaranya, punya anak siapa. Jangan sampai kita ketemu sepupu kita di jalan, nggak tahu gitu. Ada rahim dengan kita, gitu kan. Kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian, karena akan memudahkan kalian silaturahim. Silaturahim. Jadi ini harus yang punya hubungan kerabat ya, hubungan darah. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain kata Nabi SAW, kata seorang sahabat, waktu dia bawa satu kantong dirham, dia bilang, ya Rasulullah, saya punya sekantong dirham, saya mau sedekahkan. Ada dua orang target saya. Yang satu muslim umum, tidak ada hubungan kerabat sama saya. Yang susah, yang satu muslim, punya hubungan kerabat sama saya dan susah. Yang mana saya bantu? Kata Nabi SAW, kalau kau bantu yang punya hubungan kerabat denganmu, maka kau mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Dan puncak silaturahim teman-teman sekalian adalah kedua orang tua kita. Teman-teman di sini yang pendatang, ya. Juga tentu yang mukim, yang orang yang memang asli di sini. Kalau orang tua Anda masih hidup, jangan sia-siakan. Kejar sedekah paling afdal ke mereka tuh. Silaturahim teman-teman sekalian, pakai stopwatch kalau antum merasa terganggu pekerjaan. Telepon sehari 1 menit aja, 1 menit aja. Telepon tuh ayah, ibu, tanya kabarnya, ayah, ibu baik, ada kebutuhan? Oh nggak ada nak, baik doain ya. Mereka bilang semoga kau selamat nak, sudah luar biasa tuh. Telepon mereka, teman-teman banyak di Indonesia, di Jakarta saya temukan yang memang merantau, akhirnya orang tuanya cuma ditelepon setahun sekali. Ah gampang nanti kalau Idul Fitri mudik sekalian ketemu. Tapi kalau teman-temannya tiap hari telepon, kalau nggak telepon temannya dimarah-marahin, kenapa nggak telepon, tiap hari dicari. Ini gimana cara? Padahal orang tua itu puncak silaturahim. Teman-teman coba renungin. Ada seorang syekh di Saudi, di Jeddah, dia lagi isi pengajian. Kemudian saking pentingnya dia tahu ya, ini orang tua bagaimana. Dia bilang, saya ditelepon oleh seorang laki-laki. Dia bilang, saya nggak kenal. Laki-laki ini bilang, syekh, tolong bantu saya nih, apa jalan keluarnya? Sejam lagi saya akan divonis oleh pengadilan, dipenjara 10 tahun karena saya difitnah. Difitnah, data-data palsu semua dikasih ke pengadilan dan saya difitnah. Apa saran Anda nih? Kira-kira apa yang saya harus lakukan nih supaya Allah bisa menyelamatkan saya? Kata syekhnya ini, saya dengar ceramahnya, dia bilang begini, menarik sekali kisahnya. Dia bilang, apa kau masih punya orang tua yang hidup? Kata orang itu, ayah saya sudah meninggal, ibu saya ada. Kata syekhnya, kau masih bisa keluar dari pengadilan? Dia bilang masih bisa. Baik, sekarang kamu keluar dari pengadilan, singgah di restoran terbaik yang kau temuin, kemudian temuin ibumu, ajak makan siang ibumu. Kata dia, syekh, sejam lagi saya divonis penjara 10 tahun. Bagaimana bisa mau makan lagi sama orang tua? Kata syekhnya, kalau kau mau jalanin saran saya, jalanin itu. Anak ini dalam kondisi dia bingung, tidak tahu apa, maka dia pun singgah di restoran, kemudian dia pergi ke rumah ibunya. Setengah jam kemudian kata syekh, saya ditelepon. Syekh, jazakallah khair, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang, saya baru ditelepon oleh pengadilan, ternyata orang yang membuat fitnah buat saya terbongkar kedoknya dan dia sekarang akan divonis 10 tahun. Gitu kan? Dan semenjak saya masuk di sini, saya makan sama ibu saya, sekarang saya depan ibu saya, dari pertama saya masuk terus lisannya ibu saya mendoakan, semoga kau selamat nak, terima kasih kau sudah datang bawa makanan. Hanya membawa makanan. Orang tua kita teman-teman sekalian tahu menilai tahu menilai pemberian anak kita. Pemberian kita. Tidak pernah orang tua itu diberi sesuatu yang sederhana seperti teman kita masih bisa marah atau pasangan kita masih bisa merengut. Orang tua selalu berterima kasih dengan apapun yang kita berikan sedikit. Ada seorang anak di Jeddah meninggal dunia. Seorang syekh lagi sholat, suaranya Masya Allah bagus sekali kalau dia jadi imam. Saya banyak cerita tentang Saudi karena saya pernah kuliah di sana teman-teman. Jadi bukan karena Saudinya. Kalau Anda punya cerita di Indonesia mungkin bisa terjadi di mana-mana tentunya. Saya cerita tentang ini karena saya tahu gitu. Di Jeddah ini ada satu orang syekh, suaranya bagus. Kalau sholat Jumat penuh masjid. Kalau dia jadi imam, Masya Allah suaranya gitu. Dia juga kalau khutbah, hampir semuanya orang nangis kalau bicara masalah akhirat. Khusyuk, jadi dia ikhlas sekali gitu.
Dia cerita dalam salah satu khutbahnya, saya dengarkan ceramahnya. Dan ini tradisi saya suka dengar ceramah-ceramah. Walaupun saya sudah sering isi ceramah, gitu kan. Kita tidak boleh batasi dengan ilmu. Selalu kita merasa haus dengan ilmu itu. Maka saya dengar ceramah, dia mengatakan pada saat saya salah satu Jumat, saya lagi jadi imam. Di rakaat kedua, pas sujud pertama ada suara gemuruh tengah-tengah masjid. Dia bilang, lalu saya salam, saya tanya, saya pakai mic. Kenapa itu, ada apa? Dia bilang, Syekh, ada orang jatuh. Tadi waktu sholat sujud rakaat kedua, sujud pertama jatuh. Kata syekhnya, berikan dia ruang biar dia bernafas dan tolong antar. Beberapa ikhwah tolong antar ke rumah sakit terdekat. Waktu diantar, kata dokternya, orang ini sudah mati setengah jam yang lalu. Maksudnya pada saat dia lagi sujud di hari Jumat, gitu kan? Ini luar biasa. Kata syekhnya, ini jelas-jelas husnul khatimah. Hadis Nabi SAW, siapa yang meninggal hari Jumat tidak akan kena fitnah kubur. Dan juga dia mati dalam keadaan sholat. Jelas dari ibadah, apalagi lagi sujud kepada Allah SWT. Lalu dia bilang, datang adiknya mengambil jenazah kakaknya. Lalu saya bilang, ini kakakmu datang jauh-jauh sholat di sini karena dia mau sholat dengan saya. Dia mau dengar ceramah, dia mau dengar suara bacaan Al-Quran. Maka saya minta, tolong izinkan saya memandikan jenazahnya. Kata adiknya, baiklah silakan. Datanglah Syekh ini ke rumahnya, dimandikan jenazahnya. Kemudian malam takziah pertama, dan disunnahkan 3 malam takziah. Malam takziah pertama, kata syekhnya, setelah selesai jamu tamu-tamu semua, gitu kan, tamu datang mendoakan, mereka membawa makanan lalu mereka pulang. Lalu kata syekhnya, saya tanya adiknya, kakakmu ini sebenarnya apa sih perbuatan amal dia yang paling menurut kamu Allah ridhahi sampai Allah tutup dengan husnul khatimah begini? Dia bilang, Syekh, kami punya orang tua, ayah kami sudah meninggal, ibu kami masih ada hidup, dan kami 6 orang bersaudara, semuanya bakti dengan ibu kami. Tapi kakak saya ini punya kelebihan plus. Setiap kami datang ke rumah ibu kami, pasti dia yang paling pertama ada. Sisirin rambutnya, aturin bajunya, laki-laki. Ngurus gitu, orang tuanya, ibunya dirawat betul sama dia. Dia bilang sampai kalau sisirnya patah dia yang gantiin. Sampo, sabun semua dia yang siapin. Semuanya diperhatikan. Maka kata syekhnya, pantas Allah tutup dengan husnul khatimah. Pantas Allah tutup dengan itu. Dan teman-teman, apa yang melarang Anda mengirimkan misalnya dari Bali di sini atau dari Denpasar ini ada rezeki, kirimkan ke Jawa, keluarga kita tahu di sana ada sampo, tahu di sana ada sabun, tahu. Kenapa kalau kita paketin dari sini khusus buat mereka? Maka luar biasa, mungkin kita korbanin 500.000, 300.000, teman-teman sekalian, sudah cukup orang tua kita mendoakan kita seumur hidupnya. Bagaimana kalau setiap bulan kita rutinkan, gitu kan? Harusnya kita lakukan seperti itu. Ini puncak silaturahim. Setelah itu datang kerabat-kerabat yang lainnya. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin diberkahi umurnya, di sini sering diterjemahkan dalam buku Indonesia, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, gitu kan? Sebenarnya tidak ada kata-kata panjang umur ya, karena umur sudah ditentukan, 60 ya 60. Tapi di sini maksudnya diberkahi. Jadi kalau dia punya 60 tahun, dia sering silaturahim, dengan ada orang lain punya umur 60 tahun tidak silaturahim, kita temukan yang sering silaturahim ini akan berkah hidupnya. Sudah banyak bangun masjid, sudah banyak kegiatan-kegiatan sosial, Allah berkahi umurnya. Siapa yang ingin diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya, maka dia sebaiknya melanjutkan silaturahim.